Waktu itu aku tak pernah menyangka, cinta datang dari gubuk kecil di ujung desa. Halo, namaku Nabila, aku berusia 22 tahun. Aku selalu menghabiskan akhir pekanku di sebuah desa kecil bernama Kampung Cibodas, dekat Sukabumi. Tradisi ini sudah berjalan sejak aku kecil, berangkat Jumat sore, pulang Minggu malam. Udara segar, hamparan sawah yang luas, dan suara jangkrik yang terus berdengung membuatku merasa waktu berjalan lebih lambat, lebih bermakna. Baru-baru ini, ayahku mempekerjakan seorang penjaga baru di kebun kami, namanya Eko. Aku belum pernah bertemu dengannya sampai Sabtu itu. Ketika aku tiba di sana, aku melihat sosok seorang pria sedang membungkuk memperbaiki pagar kayu. Kulitnya coklat keemasan oleh sinar matahari, rambutnya hitam bergelombang halus, dan janggutnya rapi terpangkas. Matanya tajam, seolah selalu memperhatikan sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Saat dia menyadari kehadiranku, dia segera berdiri, melepas topinya, dan menyambutku dengan senyum hangat. "Kamu pasti Nabila, ya?" kata ayahmu, "kamu yang datang akhir pekan ini," suaranya dalam tapi lembut. "Betul," jawabku, tiba-tiba pipiku memerah tanpa alasan jelas. "Kamu Eko, kan?" tanyaku. "Iya, benar," dia tersenyum, muncul lesung pipit di sudut mulutnya. "Mau lihat sesuatu yang mungkin kamu suka?" ujarnya sambil berjalan ke arah gudang kecil. Aku penasaran, lalu mengikutinya. Di dalam gudang itu, dibungkus selimut lusuh, ada seekor anak domba kecil putih berbulu halus. Ia bergoyang-goyang tak seimbang mencoba berdiri. "Dia baru lahir beberapa hari lalu," kata Eko sambil membelai lembut anak domba itu. Aku merasakan keinginan besar untuk melindungi makhluk rapuh itu. "Lucu sekali," bisikku, mendekat. "Kamu mau beri nama?" tanyanya, menggaruk dagunya. Aku tertawa kecil. "Bagaimana kalau Nam-Nam?" Seperti simpul kecil yang kuat, tapi penuh kelembutan. Dia mengedipkan mata. "Pas sekali. Nam-Nam memang kecil, tapi bisa bikin simpul di hati kita." Aku semakin tertawa, merasakan hangat di dada. "Tapi kamu janji ya, akan merawat dia dengan baik?" tanyaku. "Kita akan merawatnya bersama," jawabnya sambil menatapku penuh arti. Aku terpana sesaat oleh sorot matanya. Sejak saat itu, aku mulai sering bertemu Eko di kebun, di kandang, atau di ladang. Dia selalu punya cerita baru atau candaan ringan yang membuat waktu berlalu begitu cepat tanpa terasa. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa diperhatikan, dihargai. Suatu sore, saat aku sedang memetik buah di kebun, Eko datang sambil menggendong Nam-Nam yang kini sedikit lebih besar tapi tetap imut. "Nih, coba kamu yang pegang," katanya menyerahkan anak domba itu dengan hati-hati. "Aku rasa dia lebih suka kamu," kataku sambil tersenyum. Matanya berbinar mendengar itu. "Mungkin dia suka kita berdua," balasnya dengan senyum malu. Kami duduk bersama, membicarakan hal-hal sederhana, cuaca, binatang, dan pohon-pohon di sekitar. Ada kenyamanan aneh dalam cara dia berbicara, seolah tiap kata dipilih dengan hati-hati hanya untukku. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa sepenuhnya hadir, bukan hanya jadi bayang-bayang. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara berbeda. Aku sering memikirkan Eko, tersenyum sendiri mengingat percakapan kami. Ada sesuatu dalam dirinya, tenang, tulus, dan penuh perhatian. Bukan sekadar kebaikan biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam. Suatu saat, Eko mengajakku membantu memberinya susu pada Nam-Nam. "Kamu lihat betapa cepatnya dia tumbuh?"
kataku sambil memandang penuh sayang. Memang, jawabnya. Di sini, waktu terasa punya makna yang berbeda. Aku tersentuh, merasa ada sesuatu yang membuat akhir pekanku selalu istimewa di sini. Eko memberiku botol susu hangat, menjelaskan cara memegangnya dengan sabar. Tanganku gemetar sedikit karena gugup, tapi dia berdiri di sampingku, sangat dekat, membisikkan petunjuk pelan. Nam-nam yang lapar mulai mengisap botol dengan semangat, membuatku tertawa terkejut. Sinar senja menerangi wajahnya yang serius tapi lembut. Momen itu terasa seperti sihir, membangun ikatan tak terlihat di antara kami. Aku tahu, akhir pekan ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Aku tak pernah menyangka, sentuhan kecil bisa mengubah segalanya begitu dalam. Setelah hari itu, aku merasa sulit menghindari pertemuan dengan Eko. Dia seolah muncul di mana-mana, di ladang, kandang, bahkan saat aku sedang berjalan sendiri di antara pepohonan. Setiap kali kami bertemu, dia selalu menyapa dengan senyum hangat dan cerita baru yang membuatku tertawa lepas. Aku mulai menyadari bahwa pikiranku sering melayang padanya, mengulang kembali detik-detik saat kami berbagi cerita dan tawa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa dihargai, seperti aku benar-benar didengar, bukan hanya dilihat. Matanya yang coklat dalam seolah membawa ketenangan yang sulit aku jelaskan. Dia bukan hanya pria biasa di desa ini, dia sesuatu yang berbeda. Suatu sore yang cerah, aku sedang memetik buah di kebun ketika Eko datang menghampiri, menggendong nam-nam yang kini sudah agak besar tapi tetap lembut dan menggemaskan. "Nih, coba kamu yang pegang," katanya sambil menyerahkan anak domba itu dengan hati-hati. Aku tersenyum dan merasakan kehangatan saat menerima nam-nam. "Aku rasa dia lebih suka kamu," kataku, memperhatikan bagaimana matanya berbinar mendengar itu. "Kalau begitu, mungkin dia suka kita berdua," jawab Eko sambil mengangkat bahu dan tersenyum malu. Kami duduk di bawah pohon mangga, membicarakan hal-hal sederhana seperti cuaca, binatang, dan pohon-pohon sekitar. Aku merasa nyaman dalam kehadirannya, seolah dia benar-benar melihat dan menghargai setiap kata yang aku ucapkan. Itu membuatku merasa hidup dan berarti. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang berbeda. Aku sering merenung dan tersenyum sendiri mengingat percakapan kami. Ada sesuatu dalam caranya yang tenang dan tulus, yang membuatku merasa lebih dari sekadar teman biasa. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang aku belum pernah rasakan sebelumnya. Suatu kali, Eko mengajakku membantu memberinya susu pada nam-nam. Aku memperhatikan anak domba itu dengan penuh kasih sayang. "Kamu lihat betapa cepatnya dia tumbuh," kataku sambil tersenyum. "Memang," jawab Eko. Di sini, waktu terasa punya makna yang berbeda. Aku mengangguk, merasakan kehangatan memenuhi dadaku. Aku mengerti mengapa aku selalu menantikan akhir pekan di sini. Di tengah kesibukan kota dan hiruk-pikuk, di sini aku menemukan ketenangan dan arti waktu yang sesungguhnya. Eko memberiku botol susu hangat, menjelaskan cara memegangnya dengan sabar. Tanganku sedikit gemetar karena gugup, tapi dia berdiri di sampingku, sangat dekat, membisikkan petunjuk dengan suara lembut. Nam-nam yang lapar mulai mengisap botol itu dengan semangat, membuatku tertawa terkejut. Cahaya senja menyinari wajahnya yang serius tapi penuh kelembutan. Momen itu terasa seperti sihir, membangun ikatan tak terlihat antara kami. Aku tahu, akhir pekan ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Namun, aku belum tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan kisah kami akan segera berubah dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Aku tak pernah menyangka, sebuah pertemuan sederhana bisa membuka pintu rasa yang selama ini tersembunyi.
Hari-hari di kampung Cibodas mulai terasa berbeda sejak aku mengenal Eko. Setiap pagi, aku menyempatkan diri untuk datang lebih awal ke kebun, berharap bisa bertemu dengannya. Eko selalu sibuk dengan tugasnya, memeriksa pagar, memberi makan ternak, atau membersihkan kandang, tapi dia selalu menyempatkan waktu untuk menyapaku dengan senyum ramah yang membuat hati ini berdebar. Suatu sore, saat aku sedang memetik buah mangga di bawah naungan pohon besar, Eko muncul membawa Nam-Nam di pelukannya yang kokoh. Anak domba putih itu sudah makin kuat, tapi tetap saja kelihatan rapuh dan menggemaskan. "Nih, Nabila, coba kamu yang pegang," ucapnya sambil menyerahkan Nam-Nam dengan hati-hati. Tanganku menerima Nam-Nam dengan lembut, merasakan bulu halusnya yang hangat. "Aku rasa dia lebih suka kamu, Eko," kataku sambil tersenyum. Mata Eko berbinar, dan dia membalas dengan senyum malu. "Mungkin dia suka kita berdua," jawabnya sambil mengangkat bahu. Kami duduk bersama di rerumputan, membicarakan hal-hal ringan, cuaca yang cerah, suara jangkrik yang mulai berdengung, dan aroma tanah basah setelah hujan. Saat itu, aku merasa nyaman dan damai, seolah dunia hanya milik kami berdua. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku mulai menyadari bahwa pikiranku seringkali mengarah pada Eko. Seringkali aku tersenyum sendiri mengingat percakapan kami, candaan kecil yang dia lontarkan, atau tatapan hangat dari matanya yang coklat. Ada sesuatu dalam diri Eko yang membuatku merasa dihargai dan dipahami, bukan hanya sebagai tamu di kebun, tapi sebagai seseorang yang istimewa. Suatu sore, Eko mengajakku untuk memberinya susu pada Nam-Nam. Aku memperhatikan anak domba itu dengan penuh kasih sayang. "Kamu lihat betapa cepatnya dia tumbuh?" tanyaku sambil tersenyum. Eko mengangguk. "Memang. Di sini, waktu terasa lebih bermakna." Aku mengiyakan, sambil merasakan hangat yang menyelimuti dadaku. Aku mengerti mengapa aku selalu menantikan akhir pekan di sini, karena di tempat ini aku menemukan ketenangan dan arti waktu yang sesungguhnya. Eko memberiku botol susu hangat, mengajarkan cara memegangnya dengan sabar. Tanganku gemetar sedikit karena gugup, tapi dia berdiri di sampingku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan napasnya yang hangat. Dengan suara pelan, dia membisikkan petunjuk, membuatku merasa tenang. Nam-Nam yang lapar mulai mengisap botol itu dengan penuh semangat, membuatku tertawa terkejut. Sinar matahari senja memantul di wajah Eko, memperlihatkan kesungguhan dan kelembutan yang jarang kulihat sebelumnya. Momen itu terasa magis, seolah waktu berhenti sejenak untuk kami berdua. Aku tahu, akhir pekan ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Namun, dalam hatiku, aku merasakan ada sesuatu yang lebih menanti di depan, sebuah kisah yang akan menguji perasaan dan mengubah jalan hidupku selamanya. Aku tak pernah membayangkan, sebuah akhir pekan di kampung bisa mengubah hatiku selamanya. Minggu pagi itu, udara kampung Cibodas masih segar dan sejuk saat aku berjalan menuju gudang kecil tempat kami biasa merawat Nam-Nam. Aku membawa secangkir kopi hangat, berharap bisa menikmati ketenangan pagi sebelum hari berjalan penuh aktivitas. Saat aku tiba, sudah kulihat Eko sedang sibuk membersihkan kandang dengan gerakan yang cekatan dan penuh perhatian. Matanya yang coklat seolah menyimpan cerita yang belum aku pahami sepenuhnya, tapi entah mengapa aku merasa nyaman berada dekat dengannya. "Pagi, Eko," sapaku lembut sambil melangkah masuk. Dia menoleh, tersenyum hangat, dan mengangguk. "Pagi, Nabila. Sudah siap bantu beri makan Nam-Nam?" Aku mengangguk sambil mendekat, mengambil botol susu hangat yang sudah dia siapkan. Nam-Nam yang kecil dan lincah sudah menunggu dengan ekspresi penasaran, menggerakkan kepala mungilnya dengan tak sabar.
Aku merasakan getaran halus di dadaku saat memegang anak domba itu, seolah ada ikatan yang tumbuh di antara kami bertiga. Saat aku mulai memberi susu, Eko berdiri sangat dekat, hampir menyentuhku. Suaranya lembut saat memberiku instruksi, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Aku merasakan kehangatan yang perlahan menyebar dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah Nam-Nam selesai menyusu, aku menatap Eko dan tanpa sadar berkata, "Aku selalu merasa waktu di sini berjalan lebih lambat, tapi juga lebih berarti." Dia tersenyum, matanya menyiratkan sesuatu yang tak terucapkan. "Kamu benar, Nabila. Di sini, kita bisa merasakan hidup dengan cara yang berbeda." Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba meredam gemuruh perasaan yang tiba-tiba membuncah. Ada sesuatu di antara kami yang mulai berubah, sesuatu yang membuat akhir pekan ini terasa berbeda dari sebelumnya. Hatiku ingin sekali mengatakan apa yang kurasakan, tapi kata-kata seolah tersekat di tenggorokan. Eko melangkah mendekat, tangan kami hampir bersentuhan. Dia menatap mataku dengan penuh arti, dan aku tahu waktu itu adalah saat yang tepat untuk membuka hati. Namun, sebelum aku sempat berkata apa-apa, terdengar suara langkah kaki dari arah pintu gudang. Aku menoleh dan melihat sosok ayahku datang membawa beberapa alat kebun. Pandangan Eko berubah sekejap menjadi serius, dan aku merasakan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruangan kecil itu. Aku tahu, apapun yang akan terjadi, akhir pekan ini akan menjadi titik awal dari sesuatu yang sangat berarti, atau mungkin sebuah misteri yang belum terpecahkan. Aku tak pernah menyangka, kehadiran ayah bisa mengubah suasana hangat jadi penuh ketegangan. Saat ayahku melangkah masuk ke dalam gudang, membawa beberapa alat kebun, udara yang tadinya hangat tiba-tiba terasa lebih berat. Eko segera mengalihkan pandangannya, menyembunyikan ekspresi yang sebelumnya begitu terbuka dan lembut. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, seolah-olah waktu berhenti sesaat di antara kami bertiga. "Ah, Nabila, sudah bangun pagi ya?" Suara ayahku terdengar santai, tapi ada sesuatu yang sulit aku tafsir di balik kata-katanya. Dia menatap Eko sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke arahku. "Bagaimana kabar Nam-Nam? Sudah tumbuh besar ya?" Aku tersenyum pelan, mencoba mencairkan suasana. "Iya, Pak. Nam-Nam sehat dan kuat. Eko sudah sangat membantu merawatnya." Eko mengangguk, mencoba tersenyum, tapi aku bisa melihat ada beban yang tersimpan di matanya. Aku bertanya-tanya apakah ayahku sudah tahu lebih banyak tentang kami daripada yang aku sangka. Setelah ayah pergi meninggalkan gudang, suasana kembali hening. Aku dan Eko saling bertukar pandang, ada sesuatu yang ingin kami katakan tapi takut merusak momen yang baru saja tercipta. Aku merasakan getaran perasaan yang semakin dalam, tapi juga kebingungan yang mulai menyusup di hati. "Ayahmu datang tiba-tiba," ucap Eko pelan, suaranya seperti berbisik. "Ya, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan," jawabku sambil menatap lantai. "Tapi aku merasa ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu." Eko mendekat, tangannya menyentuh lenganku dengan lembut. "Aku juga merasa begitu, Nabila. Sepertinya kita harus jujur satu sama lain." Aku mengangguk, merasakan detak jantung yang semakin cepat. Sesuatu yang selama ini aku simpan mulai ingin aku ungkapkan, tapi aku takut akan konsekuensinya. Kami duduk bersama di bangku kayu tua, dikelilingi aroma segar rumput dan suara jangkrik yang mulai mengisi udara senja. Aku menatap Eko dan akhirnya berkata, "Eko, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kita. Sesuatu yang membuat akhir pekan ini berbeda." Dia tersenyum lembut, menatap mataku dengan penuh perhatian.
Aku juga merasakannya, Nabila. Tapi aku takut, bagaimana jika perasaan ini membawa kita ke masalah yang tak terduga. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hati. Mungkin kita harus berani menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena aku tidak ingin kehilangan apa yang mulai kita miliki. Eko mengangguk, menggenggam tanganku erat. Aku juga tidak mau kehilanganmu. Di balik keheningan malam yang mulai menyelimuti, aku tahu kisah kami baru saja memasuki babak baru, penuh harapan tapi juga penuh ketidakpastian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum tahu, tapi aku siap untuk melangkah bersama Eko, apapun risikonya. Aku tak pernah menyangka, kata-kata sederhana bisa membuka pintu rahasia yang selama ini tersembunyi. Malam itu, setelah semua keheningan menyelimuti kebun, aku duduk di teras rumah kayu kami sambil memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit kampung Cibodas. Pikiran tentang Eko terus menggelayut di benakku, campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Aku tahu perasaanku sudah jauh lebih dalam daripada sekadar teman biasa, tapi aku juga takut bagaimana ayah akan menanggapi hubungan ini. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Eko muncul di layar. Nabila, besok aku ingin bicara serius. Ada hal yang harus aku ungkapkan. Dadaku berdebar kencang. Apa yang ingin dia katakan? Apakah ini tentang kami? Atau sesuatu yang lebih berat? Keesokan paginya, aku pergi ke gudang lebih awal, berharap bisa menemui Eko sebelum semua aktivitas dimulai. Dia sudah menungguku, wajahnya serius tapi penuh harapan. "Kamu siap?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, berusaha tenang meski jantungku berdebar tak karuan. Eko menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. "Sebenarnya, aku datang ke kampung Cibodas bukan hanya untuk menjaga kebun ayahmu. Ada alasan lain." Aku terdiam, penasaran dan sedikit takut. Aku dulu tinggal di dekat sini, tapi keluargaku harus pindah karena masalah yang rumit, lanjutnya. Aku tidak ingin membebanimu dengan cerita ini, tapi aku merasa kamu berhak tahu. Hatiku terasa sesak mendengar kata-katanya. Aku tak menyangka Eko menyimpan masa lalu yang berat. Tapi di balik kesulitannya, ada keteguhan hati yang membuatku semakin terpikat. Tapi aku di sini sekarang, dengan niat yang tulus. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, Nabila, katanya, menatap mataku dengan penuh keyakinan. Aku merasakan air mata menggenang di sudut mata. Semua perasaan yang selama ini ku pendam akhirnya menemukan jawaban. Aku mengulurkan tangan, menggenggam tangannya erat. "Kita akan hadapi semuanya bersama," bisikku. Eko tersenyum, dan di bawah sinar matahari pagi yang hangat, aku tahu bahwa kisah kami baru saja melewati babak yang paling menegangkan. Tapi aku juga yakin, cinta kami cukup kuat untuk melewati segala rintangan. Namun, ada sesuatu yang masih tersembunyi di balik masa lalu Eko, sesuatu yang belum dia ceritakan sepenuhnya. Dan aku merasa, misteri itu akan segera mengungkap dirinya, menguji kekuatan hubungan kami lebih dari yang pernah kami bayangkan. Aku tidak pernah menyangka, sebuah rahasia masa lalu bisa mengancam kebahagiaan yang baru tumbuh. Setelah pengakuan Eko pagi itu, aku merasa seperti beban besar terangkat dari dadaku. Namun, di balik kelegaan itu, ada rasa penasaran yang sulit dihilangkan. Apa sebenarnya yang terjadi pada keluarganya? Mengapa mereka harus pindah? Dan apakah masa lalu itu benar-benar sudah hilang, atau masih membayangi hari-harinya? Hari-hari berikutnya aku terus memperhatikan Eko dengan cara yang berbeda. Dia tetap sama seperti dulu, tenang, perhatian, dan selalu membuatku merasa nyaman.
Tapi ada saat-saat ketika matanya tampak jauh, seolah menyimpan beban yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Aku ingin bertanya, tapi aku juga takut membuka luka lama yang mungkin dia belum siap untuk bagi. Suatu sore, kami duduk bersama di bawah pohon jati di pinggir kebun. Angin sepo-sepo menggerakkan dedaunan, menciptakan suara gemerisik yang menenangkan. Eko memandang ke kejauhan, lalu menoleh padaku dengan ekspresi serius. "Nabila, aku harus jujur padamu," katanya pelan. "Ada sesuatu yang belum aku ceritakan." Aku menahan napas, merasa detak jantungku semakin cepat. "Masa lalu keluargaku tidak hanya soal pindah rumah," lanjutnya. "Ada masalah yang lebih besar, masalah yang mungkin bisa berpengaruh pada kita." Aku menatapnya dengan cemas, menunggu kelanjutan ceritanya. "Beberapa orang dari masa lalu itu masih mencari kami," katanya lirih. "Aku datang ke sini untuk memulai hidup baru, tapi aku tidak tahu kapan bayangan itu akan muncul kembali." Aku terdiam, merasakan campuran takut dan iba dalam hatiku. Tapi aku tahu, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian menghadapi semua itu. "Kita akan hadapi bersama," kataku mantap, menggenggam tangannya erat. Eko mengangguk, dan untuk sesaat, kami berdua hanya duduk dalam keheningan yang penuh arti. Di balik ketenangan kampung Cibodas, aku tahu ada badai yang sedang mendekat, badai yang akan menguji cinta dan keberanian kami lebih dari yang pernah aku bayangkan. Dan aku bertanya-tanya, apakah kami cukup kuat untuk melewatinya? Apakah cinta yang baru tumbuh ini bisa bertahan menghadapi bayang-bayang masa lalu yang mengancam? Jawabannya masih tersembunyi di depan mata, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Aku tak pernah menyangka, kedamaian kampung bisa terganggu oleh bayang-bayang kelam yang datang diam-diam. Hari-hari setelah pengakuan Eko terasa seperti berjalan di atas gelas pecah. Aku dan dia berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi ketegangan semakin terasa di udara. Setiap langkah terasa berat, karena aku tahu ada sesuatu yang menanti kami, sesuatu yang bisa meruntuhkan semua yang sudah kami bangun bersama. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di kebun, aku melihat Eko berdiri di dekat pagar, menatap jauh ke arah jalan desa. Wajahnya serius, matanya penuh kecemasan. Aku berjalan menghampirinya, menyentuh lengannya lembut. "Ada apa, Eko?" tanyaku dengan suara pelan. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku melihat seseorang tadi di jalan masuk. Orang itu terlihat seperti mengenalku." Jantungku berdegup kencang. "Apa maksudmu? Apakah itu seseorang dari masa lalumu?" Eko mengangguk. "Aku rasa iya. Aku tidak tahu apa niatnya, tapi aku merasa bahaya itu semakin dekat. Aku merasakan dingin menjalar di punggung. Tapi aku mencoba tersenyum, agar Eko tahu aku di sini, siap mendukungnya. "Kita hadapi bersama, Eko. Aku tidak akan meninggalkanmu," kataku tegas. Dia menatapku dengan mata penuh haru dan mengangguk pelan. Namun, di balik keberanian yang kami tunjukkan, aku tahu ada ketakutan yang tak terucapkan. Ketakutan akan apa yang mungkin datang, dan bagaimana kami akan bertahan. Malam itu, aku terjaga lama, mendengarkan suara angin dan bayangan gelap yang menari-nari di jendela kamar. Aku bertanya-tanya, apakah cinta kami cukup kuat untuk melawan gelombang masalah yang mulai menghampiri? Apakah kami bisa menjaga kebahagiaan ini tetap utuh, ataukah semuanya akan hancur sebelum sempat bermekaran? Satu hal yang pasti, kisah kami belum berakhir. Justru, ini baru babak awal dari sebuah perjalanan yang penuh lika-liku, misteri, dan ujian yang tak terduga. Dan aku masih bertanya-tanya, siapkah aku menghadapi semuanya, bersama Eko,
di tengah badai yang semakin mendekat? Aku tak pernah menyangka, malam sunyi di kampung bisa berubah jadi momen penuh ketegangan yang membekas. Malam itu, setelah semua aktivitas di kebun selesai, aku duduk di teras rumah menatap langit gelap bertabur bintang. Angin malam yang dingin menyapu wajahku, tapi hati ini terasa panas karena kekhawatiran yang tak kunjung reda. Aku tahu, bayangan masa lalu Eko semakin nyata menghantui kami. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki berat mendekat ke arah rumah. Aku berdiri, jantung berdegup lebih cepat, dan segera masuk untuk memastikan pintu terkunci rapat. Namun, suara itu semakin dekat, dan aku bisa melihat sosok samar yang berjalan di bawah cahaya rembulan. Eko muncul di sampingku, wajahnya tegang dan matanya menyelidik ke arah gelap. Aku rasa itu dia, bisiknya. Orang yang dari dulu aku coba hindari. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan keberanian. Kita hadapi bersama, apapun yang terjadi. Sosok itu semakin dekat, dan aku bisa melihat bayangan wajah yang penuh dendam dan kemarahan. Aku merasakan udara berubah menjadi tegang, seolah malam itu menyimpan rahasia yang akan segera terungkap. Eko melangkah maju, suara tegasnya memecah keheningan. Apa yang kamu inginkan dari kami? Sosok itu berhenti, tertawa dingin, lalu berkata, aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku menatap Eko, melihat ketegaran dan keberanian yang selama ini kusembunyikan. Meskipun takut, aku tahu kami harus berdiri bersama menghadapi badai ini. Malam itu, di bawah langit kampung Cibodas yang tenang, kami berdiri berhadapan dengan masa lalu yang kembali menghantui. Dan aku tahu, perjalanan kami baru saja memasuki babak penuh bahaya dan rahasia yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan? Ataukah badai ini akan menghancurkan semuanya? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu waktu dan keberanian kami untuk mengungkapnya. Aku tak pernah menyangka, malam yang tenang bisa berubah jadi saksi bisu pergulatan hati kami yang paling gelap. Setelah sosok itu mengucapkan kata-katanya yang mengancam, udara di sekitar kami seolah membeku. Aku menggenggam tangan Eko lebih erat, merasakan ketegangan yang membalur di tulang-tulangku. Mataku tak lepas mengawasi sosok itu, yang berdiri dengan tatapan penuh dendam, seolah membawa beban masa lalu yang tak pernah hilang. Eko menatapnya dalam-dalam, suaranya rendah tapi penuh tekad. Ini bukan lagi milikmu. Aku sudah berusaha membangun hidup baru, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Sosok itu tertawa sinis, kemudian melangkah mundur perlahan, meninggalkan bayangan gelapnya di depan kami. Kita belum selesai, Eko. Aku akan kembali, dan kali ini aku tidak akan membawa ampun. Setelah sosok itu menghilang di balik pepohonan, aku dan Eko berdiri terpaku, merasakan beratnya ancaman yang baru saja kami terima. Aku tahu, ini bukan sekadar kata-kata kosong, ada bahaya nyata yang mengintai, siap menerjang kapan saja. Aku menatap wajah Eko, yang kini menunjukkan sisi lain dari dirinya, bukan hanya pria tenang yang kukenal, tapi pejuang yang siap mempertaruhkan segalanya demi masa depan kami. Kita harus bersiap, Nabila, ucapnya lirih. Ini baru permulaan. Aku mengangguk, meski perasaan takut dan cemas menguasai. Tapi di dalam hatiku, ada tekad yang membara untuk berdiri di sampingnya, menghadapi apapun yang datang. Malam itu, di bawah langit kampung Cibodas yang sunyi, aku sadar bahwa cinta kami sedang diuji oleh bayang-bayang masa lalu yang gelap dan penuh misteri. Dan aku bertanya-tanya, apakah kami mampu bertahan, ataukah badai ini akan merenggut segalanya dari genggaman kami? Jawabannya masih tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk terungkap, dan aku tahu,
Perjalanan kami baru saja memasuki babak paling menantang.